Apa kabar? Temui admin Bateng rangkum alur cerita anime yang banyak sekali kalian request, yaitu Tamon B-Side atau Tamon Kun Imadochi. Dan kalau di bahasa Indonesia kan dikenal sebagai Tamon dan sisi lainnya. Anime kali ini menceritakan seorang siswa SMA yang ngefans berat dengan idol dari member grup Face. Dan tak disangka karena pekerjaannya, cewek ini justru melihat sisi lain dari idolnya. Wah, apa yang akan terjadi? Apakah MC kita ini bakal terus mendukung atau malah ilfil dengan idolnya? Cus, kepokan dengan alur ceritanya. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, seperti biasa ya, dukung admin dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan mari kita katakan password kesayangan kita bersama-sama, 1, 2, 3. Kepeseng. Kisah 1. Cerita dibuka, kita diperkenalkan dengan MC kita yang bernama Kinoshita Otage, di mana dia sangat ngefans berat dengan boy idol baru-baru ini yang bernama Tamon dari grup boy yang bernama Face. Meskipun sikapnya agak anomali seperti tahu sendirilah seperti apa, tapi orang tua dan saudara-saudaranya membiarkan karena sudah memakluminya. Nah, tentu Kinoshita mendukung Osinya dengan membeli merchandise, tapi itu juga butuh uang. Makanya terkadang Kinoshita kerja part-time. Dan di hari ini Kinoshita sangat senang karena ia mendapatkan tiket konser untuk melihat Osinya. Lalu kita melompat ketika Kinoshita sedang melakukan pekerjaannya. Nah, karena salah satu rekan kerjanya ada urusan mendadak, Kinoshita disuruh untuk mengambil alih pekerjaannya. Dan dengan senang hati Kinoshita menerimanya. Dan tugas Kinoshita sekarang adalah hanya membersihkan dan merapikan rumah seseorang. Tapi Kinoshita agak curiga nih, karena rumah yang akan ia datangi adalah milik dari Fukuhara Tamon, seperti nama idolnya. Tapi itu kayaknya nggak mungkin sih. Namun saat Kinoshita masuk ke rumahnya, ia sangat kaget karena beneran dong, itu adalah idol yang sangat ia kagumi. Tapi anehnya, saat di rumah wajah Tamon terlihat murung dan suram. Tentu dengan profesional Kinoshita tidak mungkin bertindak aneh-aneh. Makanya Kinoshita fokus untuk membersihkan rumah saja, meski itu adalah rumah idolnya. Akan tetapi semakin dibiarkan, Kinoshita tidak bisa berdiam diri karena Tamon itu terjebak di dalam pikirannya, menganggap dirinya akan dijelek-jelekan dan juga akan mati muda. Makanya Kinoshita berpikir, apakah gara-gara penyakit ini Tamon akan mengumumkan kalau dirinya akan pensiun muda. Kinoshita tentu tidak membiarkan hal itu akan terjadi, sehingga ketika Tamon murung, Kinoshita mencoba menyemangatinya dan jujur kalau dia adalah penggemar beratnya selama 2 tahun ini. Tapi Tamon semakin murung nih, sebab jika penggemar beratnya melihat dirinya seperti ini, apakah masih akan menjadi fansnya? Makanya Tamon pun menyuruhnya untuk tidak menemuinya lagi, karena dirinya seperti seorang penipu. Akan tetapi karena cinta sejati, Kinoshita tidak terima, karena mental penggemar Tamon sangat kuat. Bahkan para penggemarnya menganggap Tamon seperti dewa mereka. Lah, bentar, kok rasanya kasus ini sama deh kayak yang terjadi di negara Konoha dulu. Tamon melakukan ini semua demi agensinya dan juga demi membuat orang-orang bahagia, seperti apa yang ia katakan saat audisi dulu. Meskipun Tamon mempunyai 2 kepribadian, tapi kedua kepribadiannya tetaplah tulus, bukan penipu. Meski Tamon masih takut karena banyak orang yang akan menghujatnya, namun sebagai fans, Kinoshita akan terus mendukungnya. Lalu kita melompat ketika Tamon melakukan siaran langsung di TV untuk menentukan nama penggemar mereka. Meski di TV Tamon kelihatan semangat dan bergembira, tapi ketika sampai di rumah, beberapa hari ini Kinoshita juga mengambil pekerjaan di rumah Tamon sekaligus ingin menjaga idolnya. Dengan cara Kinoshita memasakkan makanan untuk Tamon. Tentu ini semua Kinoshita lakukan demi menjaga gizi idolnya. Awalnya Tamon berpikir mungkin di makanan ini Kinoshita sudah mencampurinya dengan racun. Tapi tak disangka saat Tamon mencobanya, ia sangat gembira. Dan entah kenapa karakter idol yang muncul dan langsung menggoda Kinoshita. Sontala itu langsung membuat Kinoshita salting brutal. Kepeseng.
Singkat cerita, sekarang mereka akan berbelanja bahan makanan untuk menjaga kondisi gizi Tamon. Tentu sebagai idol sangat susah karena harus menggapai ekspektasi para penggemarnya. Dan Kinoshita juga sangat senang karena Tamon mengungkapkan di siaran televisi kemarin kalau dirinya sekarang lebih bugar karena seseorang. Lalu ketika Kinoshita membersihkan kamar Tamon, Tamon meminta saran karena ia diminta untuk mengambil foto selfie di rumah untuk para penggemarnya. Ya tahu sendirilah kalau Tamon ketika di rumah kepribadiannya itu berbeda, suram seperti tidak ada masa depannya. Tentu Kinoshita tidak mau membiarkan rahasia idolnya tersebar luas. Maka dari itu Kinoshita mencoba membantu dengan ekspresi di kipas seperti saat di panggung, dan Tamon pun mencoba mengekspresikannya. Tentu saja itu membuat Kinoshita langsung salting sendiri. Kepeseng. Tentu Kinoshita tidak bisa untuk memilikinya sendiri. Meski Tamon memiliki satu rahasia besar ini, Kinoshita tetap menganggap kalau Tamon adalah hal yang terbaik di dunia ini. Dan ucapan itu membuat Tamon senang, dan sebelum Kinoshita pulang, Tamon mengucapkan terima kasih karena berkat dirinya di konser kemarin ia jadi lebih percaya diri. Dan Tamon juga mengungkapkan tanpa Kinoshita ia tidak bisa seperti ini. Dan ucapan itu langsung menampar ke hati Kinoshita. Dan lagi-lagi ekspresi senyuman manisnya Tamon itu loh bikin Kinoshita salting brutal lagi, re. Kepeseng. Akan tetapi saat Kinoshita ingin melihat senyumannya itu lagi, mereka berdua malah terjatuh dan jarak di antara mereka terlalu dekat. Belum sempat salting, Pak Manajer muncul dan langsung memarahi mereka berdua karena penggemar tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sehingga setelah dimarahi, Kinoshita langsung pamit pergi dan menyalahkan dirinya sendiri karena sebagai penggemar Tamon ia tidak boleh melakukan hal seperti itu. Lalu keesokan harinya, kabar soal penggemar yang menerobos masuk ke rumah Tamon sudah menjadi kabar hangat. Tentu saja penggemar Tamon tidak terima, termasuk teman Kinoshita sendiri yang pasti akan menghabisinya jika bertemu dengan penggemar itu. Padahal pelakunya ada di depan mereka loh. Lalu beberapa hari kemudian, orang yang bertugas membersihkan rumah Tamon berganti ke Bu Siti lagi karena urusannya sudah selesai. Kinoshita senang, ia bisa kembali menjadi penggemar tanpa nama. Tapi di dalam hatinya ada rasa yang mengganjal dan tidak bisa ia abaikan. Lalu kita melompat saat konser yang Kinoshita tunggu-tunggu. Terlihat di sana para penggemar sangat antusias dan saat bernyanyi tanpa sengaja Tamon merasakan hawa kehadiran Kinoshita di sana. Ini juga menjadi perpisahan terakhir bagi Kinoshita untuk melihat Tamon yang suram. Singkat cerita, setelah acara selesai, Kinoshita berniat untuk pulang karena merasa tidak enak badan. Namun tiba-tiba saat melewati sebuah pintu, ia ditarik oleh seseorang yang ternyata adalah Tamon. Tentu saja Tamon tidak akan menyanyiakan kesempatan ini karena ia ingin sekali bertemu dengan Kinoshita lagi. Mumpung sebelumnya ia sempat menyadari kalau Kinoshita sempat berada di kerumunan. Meski Kinoshita mengetahui rahasianya, Tamon tidak merasa keberatan karena Tamon membutuhkannya dan ingin Kinoshita selalu ada di sisinya untuk mendukungnya. Tentu ini seperti mengungkapkan perasaan yang membuat Kinoshita lagi-lagi salting sendiri. Kepeseng. Dan akhirnya Kinoshita mengiyakan permintaan Tamon untuk terus mendukungnya dan menyuruh Tamon untuk segera kembali supaya tidak menjadi skandal di antara mereka. Kisah 2. Di pagi hari yang cerah, Kinoshita bermimpi kalau ia bakal ketemu dengan Tamon. Tapi ini bukan khayalannya, melainkan beneran. Karena pihak idol akan mengadakan meet and greet. Maka dari itu sekarang Kinoshita langsung bersemangat untuk mengumpulkan uang demi membeli baju yang bagus buat bertemu dengan idol kesayangannya. Akan tetapi saat Kinoshita masuk ke dalam rumah Tamon, sudah ada drama aja nih antara Tamon dan Pak Manajer. Yaitu karena Tamon ingin pensiun gara-gara mereka menjadwalkan meet and greet. Dan tahu sendirilah kalau Tamon dengan kepribadian suramnya. Meski Kinoshita bilang itu adalah kesempatan buat berinteraksi dengan fansnya, tapi tidak mungkin dengan wajah dan sikap yang seperti sekarang. Mungkin para fans akan bilang kalau dirinya seperti peternakan jamur. Akan tetapi Kinoshita juga tidak mau menyerah. Tidak mungkin ya kan, sebab ia sudah menghabiskan banyak uang untuk ikut acara meet and greet ini. Tapi
Tamon malah pensiun. Makanya Kinoshita bilang kalau Tamon punya ciri khas sendiri. Tapi terkadang Tamon lupa dengan karakternya. Karena itulah Kinoshita mengambilkan buku catatannya selama 2 tahun ini tentang perjalanan kehidupan Tamon. Sampai-sampai itu membuat Tamon terkejut. Tapi Kinoshita yang terkejut nih karena Tamon tiba-tiba meminta bantuan untuk simulasi meet and greet dengannya. Tentu saja Kinoshita tidak mungkin menolak, tapi juga ia tidak mungkin mencuri kesempatan emas ini. Namun jika tidak membantu, Tamon berniat untuk pensiun saja. Makanya Kinoshita terpaksa mengiyakannya. Dan saat dipraktekkan, Kinoshita langsung salting brutal. Kepesing. Di situ Kinoshita memberitahu kalau kehidupan Tamon itu adalah penyelamat baginya. Karena di saat Kinoshita berada di titik rendahnya, Tamon muncul di kehidupannya dan membuat dunianya menjadi lebih berwarna. Alhasil di setiap simulasi Kinoshita langsung salting brutal terus. Kepesing lagi nggak tuh? Nah, singkat cerita, hari meet and greet pun tiba. Tentu saja di sana banyak orang yang salting brutal. Meski Kinoshita agak cemburu melihat Tamon bersikap manis ke cewek lain, tapi ia tidak boleh merusak karir idolnya. Akan tetapi di depan terjadi keributan. Kinoshita sebagai fans fanatik juga tidak mau acara ini terganggu. Maka dari itu ia pun ikut melerai pertengkaran mereka. Tapi akibatnya, mereka bertiga yang malah diusir oleh keamanan. Gara-gara itu Kinoshita tidak bisa bertemu dengan idol kesayangannya lagi. Tapi selama Tamon bisa bahagia, Kinoshita merasa tidak apa-apa. Dan untuk menutup kerugiannya di hari ini, Kinoshita pergi bekerja lagi. Namun saat sampai di tempat kerjanya, ada tamu yang sudah menunggu. Yang ternyata itu adalah Tamon. Tamon pun mempertanyakan kemana Kinoshita tadi yang tidak datang ke meet and greet. Kinoshita beralasan kalau tiketnya hilang. Hal itu membuat Tamon bersedih karena tanpa Kinoshita ia merasa bukan apa-apa di waktu meet and greet itu. Sebab sebenarnya Tamon datang ke meet and greet hanya ingin menunjukkan hasil kerja kerasnya kepada Kinoshita. Santalah, ungkapan itu langsung membuat Kinoshita salting sendiri. Kepesing. Dan di sekolah, Kinoshita pun berusaha menyembunyikan hubungannya dengan Tamon. Karena kalau tidak, kedua temannya bisa-bisa menghabisinya. Karena mereka sudah berjanji, jika ada cewek yang mendekati Tamon, maka cewek itu bakal mereka habisi. Lalu kita melompat saat Kinoshita kembali bekerja. Ia melihat Tamon sedang murung karena merasa tidak percaya diri lagi. Sebab next acara, Tamon disuruh mencari outfit. Tapi ia cuma punya satu pakaian saja. Karena itu Kinoshita mengajak Tamon untuk membeli pakaian. Tapi saat mereka bertemu, ini siapa nyir? Ya, ini menyangkut pekerjaan Tamon. Karena sebentar lagi acara adu outfit dengan idol lain akan dimulai. Makanya Tamon pun dengan senang hati akan memakai semua pakaian yang disarankan oleh Kinoshita. Dan tentu saja di momen ini Kinoshita salting brutal terus di saat melihat idolnya tepat di depan matanya sedang berpose. Kepesing. Singkat cerita, setelah membeli beberapa pakaian, Kinoshita mengajak Tamon mampir ke kafe yang sering ia kunjungi sepulang sekolah. Di sana banyak orang yang berkumpul bersama teman-temannya yang membuat Tamon merasa iri. Tapi kenapa Tamon tidak berkumpul dengan member yang lainnya? Ya tahu sendirilah sifat introvertnya. Tapi masalah baru muncul karena dua teman Kinoshita datang, namun tidak mengetahui kalau orang di depannya adalah idol kesayangan mereka. Awalnya mereka berdua beralasan cuma berteman, tapi karena teman-temannya mendesak ingin melihat wajah temannya itu, Tamon langsung mengajak Kinoshita kabur dari sana. Dan momen itu terasa seperti kencan rahasia. Dan setelah kejadian itu, Kinoshita sadar kalau ia sudah membawa Tamon ke dalam hal berbahaya. Makanya sebagai hukuman, Kinoshita berjanji akan menjaga jarak darinya sejauh 3 meter. Tapi Tamon merasa tidak keberatan kok, karena di hari ini ia sangat bahagia dan bahkan berterima kasih kepada Kinoshita. Sontak lah, Kinoshita langsung salting brutal lagi. Kepesing.
kita melompat ketika mereka kembali bekerja. Bentar, ini idolku kenapa kok gosong jir? Kinoshita langsung membersihkan Tamon dengan serius sampai berkilau karena Tamon adalah aset negara. Ternyata Tamon mencoba belajar memasak, malah gosong. Tapi bagi Kinoshita itu bukan karena Tamon tidak berbakat, melainkan karena bakatnya ada di tempat lain, yaitu punya penggemar yang banyak. Sementara manajer Tamon menyadari kalau Kinoshita bisa membuat Tamon keluar dari rasa gugupnya, dan ia akhirnya tahu alasan akhir-akhir ini Tamon menjadi lebih ekspresif. Ternyata itu gara-gara Kinoshita. Bukannya marah, Pak Manajer justru berterima kasih dan memohon Kinoshita untuk membantu Tamon di hari-hari berikutnya. Waduh, dapat restu nih. Dan sejak awal masuk agensi, Tamon memang kurang diurus oleh Pak Manajer sampai membuatnya seperti sekarang. Maka kali ini Kinoshita bertekad untuk merawat Tamon sekuat tenaga agar tidak mengecewakannya. Meski kehidupan Tamon dan Kinoshita sama-sama canggung dalam bersosialisasi, kini mereka saling mengisi kekosongan di hidup mereka masing-masing. Dan karena Tamon muncul di depan Kinoshita, hidupnya jauh lebih bersemangat. Dan begitu pula sebaliknya. Bahkan Kinoshita sangat bahagia ketika melihat Tamon memakai kalung yang dulu ia sarankan saat naik ke panggung. Kisah 3. Ya, setelah kejadian kemarin, Kinoshita selalu terbayang-bayang kenapa Tamon mencium kalung pemberiannya. Terlebih lagi itu terjadi di TV nasional dan Kinoshita juga heran kenapa Tamon mengungkapkan kalau Kinoshita adalah orang spesial baginya. Lalu kita melompat di saat Kinoshita sedang melakukan pekerjaannya. Tapi Kinoshita kasihan melihat Tamon yang kebingungan. Dan ketika tahu kalau Tamon sedang menyusun skrip cerita syuting dengan Auri, itu membuat Kinoshita terharu karena Tamon berjuang keras demi kebahagiaan penggemarnya. Kinoshita pun menegaskan kalau ia akan selalu mendukungnya. Dan setelah menyelesaikan pekerjaannya di hari ini, Kinoshita pun pamit pulang dulu. Namun di tengah perjalanan, ia tak sengaja menabrak seseorang yang ternyata itu adalah Auri. Ya, perkenalkan, Auri adalah salah satu member grup Face juga. Dan ia sangat terkenal, bahkan disebut sebagai pangeran grup Face. Terlebih lagi orang tuanya adalah selebritas terkenal. Makanya sejak kecil Auri sudah sering tampil di drama dan juga iklan. Karena itulah Kinoshita langsung kabur karena hatinya hanya untuk Tamon. Namun setelah pergi agak jauh, Kinoshita menyadari kalau kipasnya menghilang. Maka dari itu Kinoshita pun kembali ke rumah Tamon, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Tapi di dalam ia mendengar keributan di sana. Untuk jaga-jaga, Kinoshita juga menyiapkan senjata. Tapi saat sampai di dalam, ya, sementara meski Auri menutupi sifat brutalnya, Kinoshita sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Auri sudah memukuli kepala Tamon. Sebagai pemuja Tamon, Kinoshita jelas tidak terima dan di situ Kinoshita langsung mengusir Auri. Tapi Tamon bilang kalau Auri memang sikapnya seperti itu. Namun Auri tentu tidak tinggal diam juga. Ia menghancurkan pintu dan bertanya siapa Kinoshita ini. Kinoshita pun bilang kalau ia adalah pengurus rumah Tamon. Tapi Auri tahu kalau Kinoshita juga adalah penggemar grup Face dan ia bertanya apakah Kinoshita masih menjadi penggemarnya meski sudah melihat sifat asli Tamon yang suram ini. Kinoshita membantah apapun yang dilakukan oleh Tamon adalah urusannya, bukan urusanmu. Tamon pun mencoba melerai pertengkaran mereka dengan bilang kalau Kinoshita tidak seperti penggemar yang lain. Dan tak berselang lama Pak Manajer datang sambil marah-marah karena lagi-lagi Auri menghancurkan barang-barang di sini. Singkat cerita, setelah Tamon menyelesaikan pekerjaannya dan Kinoshita menyiapkan minuman untuk mereka, Kinoshita izin pamit pulang dulu. Dan sebelum pergi, Tamon ingin mengungkapkan sesuatu kalau jangan lupa untuk menonton acara besok karena ia akan berusaha sebaik mungkin. Akan tetapi, Auri mencegat Kinoshita saat berada di luar agar tidak memberitahu siapapun tentang kejadian di hari ini. Bahkan sempat mengancamnya. Tapi Auri salah pilih lawan, apalagi setelah menghina Tamon di depan mata Kinoshita.
sehingga Kinoshita yang sekarang malah mengancam balik dirinya. ラス以前に安心してください。 Lalu keesokan harinya ketika mereka melakukan kegiatan masing-masing, tiba-tiba muncul berita tentang grup Face yang akan mengganti center grup mereka. Di mana center ini adalah orang dengan bakat dan popularitas luar biasa. Bisa dibilang center adalah wajah grup mereka. Mendengar kabar itu, Kinoshita langsung menghampiri Tamon. Tapi Tamon sudah terlihat pasrah karena ia sudah tahu kalau Auri yang akan memenangkan kompetisi ini. Akan tetapi Kinoshita tetap tidak terima. Ia akan selalu mendukung Tamon dimanapun Tamon berdiri. Meski di dalam lubuk hati, Tamon juga khawatir dengan reaksi para penonton yang lain. Namun sayangnya keputusan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak agensi. Singkat cerita, Kinoshita membahas tentang grup kesayangannya dengan teman-temannya. Setiap anggota memang mempunyai kelebihan masing-masing, mulai dari Tamon dan member yang lain, kecuali Orishi. Meski kelihatan tenang, tapi brutal banget jir. Dan kompetisi pertama yang diadakan oleh panitia adalah menyanyikan lagu sedih agar mereka bisa menyampaikan perasaan kepada para penonton. Yang pertama tampil adalah Auri. Ia berakting sedih karena ditinggalkan oleh orang yang tersayang. Meski penampilannya cukup bagus, banyak yang yakin kalau Tamon akan lebih menyentuh. Dan ya, waktunya Tamon pun berakting. Meski Tamon tidak terlalu cocok dengan tema kesedihan, namun penampilannya tetap bikin mereka bertiga salting sendiri. Kepeseng. Dan untungnya pemenang kompetisi di hari ini adalah Tamon. Namun setelah pertandingan itu, Auri lagi-lagi mematahkan semangat Tamon. Alhasil saat sampai di rumah, Kinoshita melihat Tamon yang murung dan merasa kasihan. Namun tiba-tiba terjadi gempa yang ternyata itu adalah ulah Auri yang komplain karena jamur Tamon tumbuh sampai ke atas kamarnya. Meski Auri percaya diri kalau dia akan memenangkan kompetisi center ini, Kinoshita tetap percaya kepada Tamon. Hal itu membuat Auri heran, kenapa semua orang selalu mendukung Tamon. Ia pun tidak terima dan langsung menghampiri Kinoshita, mengajaknya untuk taruhan. Jika ia menang, Kinoshita harus datang ke tempatnya. Sontaklah di situ Tamon tidak terima. Kisah 4. Di situ Kinoshita menawarkan karyawan yang lain saja yang akan mengurusnya. Akan tetapi taruhan tetaplah taruhan dan akhirnya Kinoshita menerima tantangan itu. Dan ya, setelah mendengar percakapan mereka, Tamon tentu tidak terima karena ia tidak mau kehilangan Kinoshita. Lalu Tamon curhat tentang pikirannya. Sejak kecil ia selalu memikirkan ia ingin menjadi idol sampai melupakan sesuatu yang penting dan akhirnya ia tidak bisa merasakan apa artinya cinta. Dan mereka berdua sama-sama tidak tahu apa itu cinta. Karena cinta bukan sekedar menyukai, tapi ada perasaan lain yang berbeda. Makanya Tamon mengajak Kinoshita untuk pergi ke festival bersamanya. Setelah Kinoshita langsung berpikiran liar. Alasan Tamon mengajaknya ke sana adalah karena ia ingin tahu seperti apa itu cinta. Katanya di sana ada langit yang indah dan ada orang-orang yang berkumpul untuk mencari cinta sejatinya. Namun karena pertengkaran dan kesalahpahaman, mereka akhirnya berpisah. Dengan cara itu, Tamon akan mengetahui cara memenangkan babak kedua untuk merebut posisi center ini. Tapi masalahnya, kalau ia berangkat sendirian ke festival musim panas, ia bakal mati membeku. Dan itu semua Tamon baca dari salah satu postingan di media sosial oleh dokter spesialis cinta. Tentu saja Kinoshita tidak mungkin menolak, tapi juga tidak mungkin memanfaatkan kesempatan emas ini. Namun gara-gara karakter idol Tamon muncul dan menyuruh Kinoshita untuk pergi bersamanya karena Kinoshita adalah satu-satunya yang pantas, alhasil Kinoshita pun tidak bisa menolak. Dan singkat cerita, malam hari pun tiba. Di saat Auri sedang merantapi nasibnya menjadi anak broken home, ia tak sengaja melihat Tamon keluar sendirian.
Di sisi lain, Kinoshita sedang menunggu Tamon sambil meluruskan niatnya kalau ini cuma membantu idolnya dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan tak berselang lama, Tamon pun datang dan kaget melihat Kinoshita yang memakai outfit yukatanya. Sebaliknya, Kinoshita juga kaget ketika melihat Tamon memakai wig hitam untuk menyamarnya. Dan di belakang mereka juga ada Auri yang awalnya menguntit Tamon. Tapi ternyata ketika melihat Kinoshita juga berada di sana, ia menganggap kalau mereka berdua sedang berkencan. Lalu saat mereka berjalan-jalan, Kinoshita heran karena Tamon ini sedang mencari cinta pakai teropong dong. Dan ketika Tamon ingin memuji yukata Kinoshita, Kinoshita malah mengalihkan perhatian mereka ke stand tembak-tembakan. Alhasil mereka berdua pun bermain menembak. Awalnya Kinoshita dengan mudah mendapatkan hadiah yang ia inginkan, tapi saat Tamon mencobanya, yang awalnya ingin mendapatkan boneka, ia malah dapat coklat biasa. ライブのチケットは Meski Tamon agak kecewa, Kinoshita bilang kalau Tamon adalah sniper hati bagi para penggemarnya. Lalu mereka melihat pasangan yang saling menyuapi takoyaki. Mereka pun ingin mencobanya, sehingga Tamon langsung membeli takoyaki dan berniat menyuapi Kinoshita. Sontalah, Kinoshita langsung salting sendiri. Kepesing. Dan di momen selanjutnya, Tamon lagi-lagi membuat Kinoshita salting brutal terus. Kepesing lagi nggak tuh? Hasil saat mereka sama-sama capek, Tamon mengajak Kinoshita istirahat sebentar sambil membelikannya minuman. Tapi dari belakang, Auri yang menyamar mencoba mengambil kesempatan itu untuk bertanya tentang hubungan mereka. Apakah mereka berdua sedang berpacaran? Namun Kinoshita tidak mengaku kalau mereka berpacaran. Tapi dari depan, Tamon yang melihat mereka berdua mengobrol pun agak cemburu. Tapi ketika Auri memuji yukata yang dipakai oleh Kinoshita sangat cantik, Tamon disitu tidak terima dan langsung menarik Kinoshita sambil mengaku kalau dia adalah pacarnya. 他にいくらでもいるでしょ。 Tentu ini cukup berbahaya bagi Tamon. Tapi Tamon tidak peduli karena sebenarnya sejak tadi ia ingin mengungkapkan kecantikan Kinoshita saat memakai yukata. Alhasil untuk sekarang mereka berdua pun masih canggung dan juga bingung tentang apa itu yang dinamakan cinta. Karena mereka sama-sama belum pernah memahaminya. Makanya Kinoshita mengusulkan untuk tidak memikirkan hal itu dulu. Karena di hari libur seperti ini adalah hari emas untuk Tamon. Jadi mereka pun harus menikmati liburannya. Dan soal Tamon yang susah berinteraksi dengan teman-temannya, Kinoshita sepakat untuk menjadi temannya dan mencoba berinteraksi seperti teman pada umumnya. Karena mereka sudah berteman, mereka pun akan memanggil nama depan satu sama lain. Kinoshita pun menyuruh Tamon untuk memanggilnya Otage, dan Kinoshita akan memanggil Tamon dengan nama Mas Suram. Lalu mereka pun mulai mencoba beberapa permainan yang ada di festival itu. の高校生だったら Kinoshita menikmati hari ini meski ia harus menjaga batasan agar tidak menyukai Tamon secara pribadi. Tapi tak lama kemudian waktu kembang api pun tiba. Kinoshita mengajak Tamon ke sebuah tempat rahasia karena ini adalah view terbaik yang pernah ia temukan. Karena tempatnya sepi, Tamon pun tidak perlu menyamar lagi. Di situ mereka pun membahas soal rambut Tamon yang dicat pink karena Tamon ingin menunjukkan kesan cinta di masa muda. Tapi ironisnya Tamon sendiri malah tidak pernah jatuh cinta. Kinoshita pun menjelaskan, cinta adalah perasaan yang tumbuh secara alami yang akan dirasakan ketika seseorang tidak ingin kehilangan dan berpisah dari orang itu. Dan entah kenapa semua itu bersangkut paut dengan Kinoshita, mulai dari pertemuan pertama mereka sampai Kinoshita membantunya. Makanya Tamon berterima kasih kepada Kinoshita dan memanggilnya Uta. Nah, lalu kita melompat saat babak kedua dimulai. Pihak panitia membuat perlombaan lari di atas air. Dengan semangat yang membara, Tamon pun berhasil mendapatkan posisi pertama. Tentu ini juga demi Kinoshita supaya tidak meninggalkannya. タモン君 お前ら見たか
Kisah 5. Di rumah, Kinoshita mendoakan Tamon dengan caranya sendiri, yaitu mencetak foto Tamon sebanyak 100 biji. Lalu Bu Siti menelponnya karena ada pekerjaan mendadak untuk Kinoshita, karena ada klien yang ingin Kinoshita membersihkan rumahnya. はい木下です労働万歳ですご指名 Singkat cerita, sesampainya di rumah yang menyewa jasa bersih-bersihnya, Kinoshita kaget karena ternyata yang menyewanya adalah Aori. Memang sih mereka sudah membuat kesepakatan, tapi masih ada 3 babak lagi untuk menentukan si pemenangnya. Tapi Aori kali ini benar-benar butuh bantuannya karena rumah ini adalah tinggalan orang tuanya. Namun orang tuanya sekarang berada di luar negeri. Dan sebelumnya Aori tinggal di apartemen sempit di atas kamar Tamon. Lalu Aori bertanya tentang hubungan Kinoshita dengan Tamon. Apakah mereka berpacaran? Tentu saja Kinoshita membantah pernyataan itu. Namun tiba-tiba Aori terjatuh lemas karena demam. Maka dari itu Kinoshita langsung membawanya ke kamar. Dan soal kompetisi, posisi Tamon dan Aori sekarang masih belum jelas karena mereka seri. Ternyata alasan Aori memanggil Kinoshita ke sini hanya ingin bertanya soal hubungannya dengan Tamon. Tapi karena sudah dibayar, Kinoshita tetap akan melakukan pekerjaannya. Apalagi Aori sempat pingsan. Dan setelah itu, Aori menyuruh Kinoshita untuk datang ke keesokan harinya. Tapi Kinoshita dengan jutek menyuruh Aori untuk menelepon kantornya saja. Lalu kita melompat ketika Kinoshita melanjutkan pekerjaannya, yaitu membersihkan rumah Tamon. Namun setelah kejadian di festival kemarin, hubungan mereka terasa agak canggung, sampai membuat Kinoshita ragu untuk menemui Tamon. Tapi untungnya Tamon bersikap seperti biasa, tetap suram seperti orang yang tidak punya masa depan. Di sana Tamon bertanya soal kabar Aori, karena ia mendapatkan kabar kalau Kinoshita baru saja datang ke rumah Aori. Kinoshita pun memberitahu kalau Aori sedang kena demam, yang membuat Tamon semakin khawatir karena Aori tadi tidak masuk ke latihan. Alhasil Kinoshita menenangkan Tamon karena Kinoshita juga bisa merawat orang sakit dan menyuruh Tamon untuk fokus dengan tugasnya, yaitu memenangkan kompetisi ini. Lalu keesokan harinya, saat Kinoshita datang ke rumah Aori lagi, kondisi Aori terlihat semakin parah. Dari sini Kinoshita menyadari kalau Tamon dan Aori sebenarnya sama-sama tertekan karena perebutan posisi center ini. Dan tiba-tiba Tamon datang menjenguk Aori. Tamon juga membawa manisan untuk Aori karena Aori suka yang manis-manis. Tapi ya nggak bawa gula 1 kilo dong, bisa-bisa diabetes nih Aori. Hal itu membuat Aori pun kesal. Tapi Kinoshita melerai pertengkaran mereka dan menjelaskan kalau Tamon aslinya khawatir kepada Aori. Karena itu Aori pun menyuruh Tamon membantu membersihkan rumahnya dan mereka disuruh untuk membersihkan kolam renang. Di saat itu Kinoshita ingin bertanya tentang pendapat Tamon soal Aori. Tamon jujur kalau Aori sepertinya membencinya, tapi itu bisa dimaklumi karena dulu saat Tamon pergi ke Tokyo untuk audisi, satu-satunya orang yang menyapanya hanyalah Aori. Bahkan Aori sempat menjadikan Tamon sebagai kacungnya. Namun tanpa disangka, saat grup Vice berdiri, Tamon malah diangkat menjadi grup center mereka, dan itu membuat Aori merasa sedih. Maka dari itu beberapa hari lalu Tamon berpikir agar Aori saja yang menjadi center berikutnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Tamon punya cara lain. Karena kondisi Aori sedang sakit dan kompetisi ini terasa tidak adil, makanya Tamon ingin Aori kembali sehat. Dan saat itu tiba, Tamon akan berusaha sekuat tenaga agar tidak mengalah kepada Aori lagi. Ucapan itu bagi Kinoshita seperti semangat untuk para penggemarnya dan membuat Kinoshita langsung salting masuk surga. Kepeseng. Namun ucapan itu terdengar oleh Aori yang akhirnya menerima dan berjanji akan berkompetisi secara adil dengan Tamon. Meski mereka tidak terlihat akur, tapi begitulah hubungan mereka berdua. Singkat cerita, babak ketiga dan babak keempat pun dimulai. Babak ketiga dimenangkan oleh Aori, sedangkan babak keempat dimenangkan oleh Tamon, sehingga posisi mereka pun kembali seri. Karena itulah sebagian besar penggemar Tamon berusaha mendukung idolnya dengan sepenuh hati. Dan babak
terakhir pun dimulai, yaitu berkompetisi bernyanyi untuk lagu yang akan mereka rilis. Lalu kita melompat ketika Kinoshita selesai bekerja. Saat ia keluar dari apartemen Tamon, ia tak sengaja berpapasan dengan Auri. Di belakang, Tamon yang menyadari kipas Kinoshita tertinggal berniat untuk mengembalikannya. Namun di depan, Tamon melihat Auri yakin kalau ia akan memenangkan posisi center ini. Tapi Kinoshita juga yakin kalau Tamon yang akan memenangkannya. Namun Kinoshita teringat Tamon dan Auri akan berjuang secara adil. Makanya Kinoshita memutuskan untuk mendukung mereka berdua saja dan menyuruh mereka untuk melakukan yang terbaik sampai akhir. Dan soal kesepakatan sebelumnya, Auri ingin mengubahnya. Jika ia menang, Kinoshita harus menjadi penggemarnya. Tentu saja Kinoshita menolak dan malah menyuruh Auri untuk bergabung saja dengan penggemar Tamon. Beberapa hari kemudian, Tamon berlatih dengan sangat keras sampai diingatkan oleh pak manajer agar tidak terlalu menyakiti diri sendiri. Dan saat di rumah, Kinoshita melihat Tamon tertidur. Padahal biasanya ia hanya duduk murung di pojokan ruangan. Namun kali ini Tamon terlihat pucat dan Kinoshita baru menyadari kalau belakangan ini Tamon terlalu memaksakan diri menghafal diri untuk kompetisi besok. Namun tiba-tiba Tamon memeluk Kinoshita dari belakang. Awalnya Kinoshita mengira itu hanya hayalannya, sehingga Kinoshita tidak terlalu memikirkannya. Karena itu Kinoshita berdoa agar Tamon memenangkan posisi center ini. Bahkan memasang foto Tamon di seluruh kamarnya. Wait, coba bayangin jika itu foto admin. Nih, ada-ada aja nih editor nih. Lalu kita melompat ke sesi latihan Tamon bersama member yang lain. Namun tak kenapa Tamon datang agak lambat dan suaranya terdengar serak. Bukan cuma Tamon, tapi Auri juga terlihat seperti itu. Lalu hari mereka tampil menyanyikan lagu Ren pun tiba, yang menjadi babak terakhir penentuan siapa yang akan menjadi center. Mereka akan dinilai oleh juri profesional dan pertandingan pun dimulai. Kinoshita yang menonton siaran langsung merasa aneh karena Tamon dan Auri meski terlihat bersinar tapi mereka memancarkan aura keputusasaan. Bahkan manajer utama memperingati mereka berdua agar tidak terlalu memaksakan diri karena itu menunjukkan sikap ketidakprofesionalan mereka. Dan di sisi lain Kinoshita masih khawatir pada Tamon karena ia melihat Tamon belakangan ini terlalu bekerja keras. Dan di sisi lain setelah latihan di lapangan, Auri menghampiri Tamon. Mereka sama-sama menyadari kalau mereka memang terlalu memaksakan diri. Tamon pun jujur kalau dirinya melakukan ini semua karena ia sadar kalau dirinya adalah idol. Tapi ia juga manusia biasa yang takut ditinggalkan oleh penggemarnya. Karena itulah Tamon berusaha sekuat mungkin untuk memberikan effort untuk penggemarnya. Dan singkat cerita, hari pengumuman center pun dimulai. Sebelum acara utama, para idol akan menyanyikan lagu terbaru mereka, yaitu Rain. Para penonton tercengang mendengar lirik lagu Ren karena lagu itu menceritakan tentang idol yang tidak ingin kehilangan para penggemarnya. Bahkan saat Tamon menyanyikan lagu itu, ia sampai menangis. Terlebih lagi ketika melihat Kinoshita yang terus berjuang mati-matian untuk mendukungnya. Kisah 6. Setelah pengumuman kemarin, Kinoshita sangat bangga kepada Tamon. Meski Kinoshita agak frustasi karena Tamon tidak menjadi posisi center lagi, tapi setelah melihat penampilan kemarin dan perubahan Tamon yang begitu drastis, membuat Kinoshita sangat senang. Bahkan penggemar Tamon sekarang juga ikut naik drastis. Selain itu, posisi Auri juga bukan sebagai center lagi dan tetap menjadi posisi kedua. Nah, terus siapa Cak yang posisi center? Ya, nanti kita tahu lah, Rek. Nah, setelah membersihkan kamarnya, Kinoshita mengajak anjingnya untuk jalan-jalan. Tapi saat di pertengahan, tiba-tiba anjingnya menggonggong. Dan saat Kinoshita mengikuti anjingnya, ternyata dia menuju ke apartemen Tamon. Awalnya Kinoshita tidak begitu curiga, tapi setelah melihat ke atas, ada Tamon yang akan melompat dari sana.
Sontaklah Kinosita langsung buru-buru menyelamatkannya sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Tentu saja Kinosita langsung memarahi Tamon. Dan ini semua karena Tamon merasa tidak punya alasan hidup lagi dan berharap ingin menjadi hamster saja. Tapi ingat Montamon, hamster pun punya kesulitan. Ya, saat lari di roda berputar itu. Akhirnya Kinosita membuatkan tes supaya Tamon lebih tenang. Dan ini semua Tamon lakukan karena ia gagal menjadi posisi center lagi. Memang ia mendapatkan banyak dukungan, tapi ia mengecewakan semuanya karena di babak kelima ia kalah. Tapi Kinosita mencoba mengesampingkan hal itu karena di pertunjukan kemarin penampilan Tamon sangat luar biasa. Dan sebagai penggemarnya, Tamon tetaplah seorang center di hati para penggemarnya. Apalagi sekarang Tamon juga mendapatkan banyak penggemar baru. Tapi itu bukannya dipermasalahkan oleh Tamon, namun gara-gara kesepakatan sebelumnya yang ia dengar saat bersama dengan Aori. Jika Aori menang atau Tamon kalah, maka Kinosita akan menjadi penggemarnya. Terlebih lagi, belakangan ini mereka sangat dekat dan itu membuat Tamon cemburu. Makanya Tamon menegaskan agar Kinosita jangan berpaling darinya. Dan Tamon benar-benar tidak ingin. Bahkan Tamon akan melakukan apapun selama itu membuat Kinosita bahagia. Sontaklah, Kinosita yang tahu ini sudah melebihi batas pun menyuruh Tamon untuk berhenti. Tapi ia juga harus tetap menyemangatinya. Dan ketika Kinosita mengajaknya kembali ke kamar, tiba-tiba Tamon memeluknya. Di situ, Tamon bahkan mengancam jika Kinosita tidak mau mendukungnya lagi, ia akan mati saja. Dan Kinosita hanya bisa terdiam karena tak menyangka akan mendapatkan pelukan dari idol tersayangnya. Kemudian Kinosita kebingungan membedakan Tamon Suran dan Tamon idol sekarang ini. Dan ketika mulai memahami semuanya, Kinosita langsung salting sendiri. Peseng. Namun, salah satu member grup yaitu Kaito mendengar keributan itu dan ingin melihatnya. Tapi setelah tahu situasinya, ia pun kembali lagi. Singkat cerita, kita melompat ketika mereka melakukan siaran langsung. Dan ini juga sebagai penyambutan untuk Kaito yang akan menjadi center grup Fest kali ini. Apalagi dia yang lebih tua daripada member yang lain. Tentu saja di sana mereka tidak saling bertengkar dan akan saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi sebagai artis pasti punya sisi gelapnya. Ya, lihat aja mereka berdua. Meski Kaito memang terlihat kalem dan berwibawa, tapi sebenarnya ia seperti Aori, tapi lebih kejam aja. Dan di situ Kaito bertanya soal gadis yang sering bersama Tamon kepada Aori. Tentu saja Aori tidak mau menjawabnya, tapi Kaito memaksa. Akhirnya Aori hanya memberitahu satu rahasia, kalau gadis itu di suatu hari nanti akan menjadi miliknya. Lalu kita melompat ketika Kinosita bekerja kembali. Sebenarnya Kinosita agak khawatir kepada Tamon karena tidak menjadi center lagi. Tapi setelah melihat Tamon bersikap seperti biasa, suram dan tidak seperti punya masa depan, Kinosita menjadi lega. Tapi lah kok idolku gosong lagi bejir. Alhasil Kinosita langsung membersihkannya. Dan ternyata Tamon memakai celemek karena ia ingin membuat kue. Alasannya karena ia ingin membuat kejutan untuk Kinosita. Sebab di pertandingan sebelumnya Kinosita selalu membantunya meski hasilnya kurang memuaskan. Di situ Kinosita juga tidak akan menolaknya meski kue itu kelihatan kayak lumpur tanah liat. Sebab itu tetaplah hadiah dari idol kesayangannya. Kan tetapi Tamon tidak memperbolehkan Kinosita untuk membantunya, yang membuat Kinosita agak khawatir. Dan benar saja, saat melakukan step demi step membuat kue, Tamon malah melakukan kesalahan. Makanya Kinosita memohon untuk melihatnya saja. Dan saat Kinosita melihat Tamon membuat kue itu, mengingatkannya saat dulu ia membuat kue ulang tahun untuk Tamon. Dan Tamon di situ juga mengungkapkan kalau saatnya ia sebenarnya sangat ingin menantikan kue dari para penggemarnya. Namun sayangnya ia tidak bisa memakannya. Dan itu membuat Kinosita langsung kesemsem karena perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Akan tetapi Tamon tiba-tiba menjadi serius dan menyuruh Kinosita untuk tidak berpaling darinya. Seperti orang yang tidak ingin kehilangan seseorang yang berharga. Yang membuat Kinosita pun agak ketakutan nih. Dan singkat cerita, setelah menunggu beberapa menit, akhirnya kuenya matang. Meski tampilannya agak hancur banget ya kan, tapi
Selama itu buatan Tamon, Kinoshita sangat menyukainya. Awalnya Tamon menyuruhnya mencicipi kue itu, tapi karena tuntutan pekerjaan, Kinoshita harus menyelesaikan kerjaannya dulu. Tapi Tamon memaksa sebagai seorang idol. Alhasil Kinoshita pun tidak bisa menolak. Dan ya, kepeseng. Lalu setelah selesai bekerja, Kinoshita diajak makan kue lagi. Di situ Kinoshita membayangkan kesedihan Tamon selama ini. Kalau tidak ada dirinya yang mengurusinya. Bahkan membayangkan Tamon menjadi suram seperti alien. Tapi setelah menyadari kalau ini sudah di luar batas sebagai pembantu, Kinoshita buru-buru pergi sambil membawa sebagian kuenya. Karena Kinoshita ingin membuat Tamon bisa hidup mandiri tanpa dirinya. Dan ketika ada krim di wajah Kinoshita, awalnya Kinoshita menolak untuk dilap, tapi Tamon memaksanya dan malah menjilatnya. Waduh, alamak, kepeseng brutal nggak tuh? 人の顔色を伺っどういう人だった